Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang software. Nah, sebelumnya tadi kita sudah bahas sedikit tentang software, apa itu software. Bahwa software itu adalah kumpulan instruksi yang ditulis khusus agar komputer bisa bekerja sesuai dengan tujuannya. Dalam dunia software, secara umum ada dua kategori. Yang pertama adalah operating system software, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan piranti lunak sistem operasi. Dan yang kedua adalah application software, atau dalam bahasa Indonesia piranti lunak aplikasi. Apa bedanya kedua ini? Sistem operasi itu yang kita kenal dengan Microsoft Windows, ya, terus ada Macintosh di Apple, atau Linux dan sebagainya. Itu adalah sistem operasi. Nah, fungsinya sistem operasi adalah dia program yang pertama kali dijalankan oleh komputer ketika dia hidup. Jadi ketika komputer itu kita nyalakan, dia akan membaca atau menjalankan sistem operasi pertama dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar komputer tadi bisa ready, bisa siap bekerja. Karena sistem operasi dia bekerja mengendalikan, menginisialisasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam hardware tersebut. Misalkan dia menginisialisasi hard disk, memori, lalu port-port yang aktif. Misalkan ada printer, ada mouse, ada keyboard, itu diinisialisasi lebih dulu, dikenali lebih dulu agar komputer siap bekerja selanjutnya. Nah, setelah sistem operasi berhasil dijalankan, tidak ada error, ya, ready, baru aplikasi yang lain siap untuk dijalankan. Contohnya, kita mau mengetik nih, ya sudah, kita bisa jalankan aplikasi untuk mengetik atau word processor. Misalkan yang paling dikenal adalah Microsoft Word misalkan, atau lainnya. Atau kita mau mengedit foto, ada Photoshop. Itu adalah contoh dari application software. Nah, setelah itu ada yang harus kita sadari juga, yaitu tentang software license atau izin software itu beredar. Nah, software license itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah commercial software, atau software itu berbayar, sehingga dia beredar, didistribusikan, ya orang untuk mendapatkannya harus membeli. Contohnya produknya Microsoft, yaitu semuanya dia license-nya adalah, ya hampir semua license-nya berbayar atau beli. Sehingga kita mau menginstal Microsoft Office itu harus beli dulu. Yang kedua adalah freeware. Apa itu freeware? Freeware itu adalah software yang didistribusikan secara gratis atau free, namun ada syaratnya, ada tapinya. Misalkan syaratnya atau hanya free hanya sebagian saja. Misalkan menu-menunya atau fungsi-fungsinya nggak semua diberikan. Misalkan hanya sebagian saja. Jadi kalau kita sudah suka atau cocok, mau lebih banyak dapat fungsinya, kita bisa membeli atau berlangganan. Itu freeware. Banyak sih contohnya. Misalkan antivirus itu yang beredar itu banyak menggunakan license freeware. Jadi untuk virus-virus tertentu dia free, tapi untuk virus yang khusus ya kita harus bayar. Jadi yang didistribusikan secara free berbeda dengan full versionnya. Nah, ada pertanyaan, apa sih kayaknya ada ya software yang free semuanya. Nah, itu ada license yang ketiga, yaitu open source. Open source itu apa maksudnya? Open itu terbuka, source itu sumbernya. Jadi ini bukan free lagi, tapi benar-benar bebas, mau diapain terserah. Itu adalah open source. Kalau freeware tadi biasanya yang didistribusikan hanya aplikasinya saja, tapi kode programnya disembunyikan atau tidak didistribusikan. Kalau open source itu selain programnya didistribusikan, selain softwarenya didistribusikan secara free, namun sumber kodenya
itu juga didistribusikan secara free juga. Jadi udah benar-benar free lah. Ini sekarang lagi populer di masa sekarang ini yaitu open source tadi. Contohnya banyak ya seperti Linux itu open source, lalu LibreOffice kalau kita mau mengetik seperti Microsoft Office, mau mengetik, mau spreadsheet ya, seperti Excel-nya atau mau presentation dan lain-lain itu didistribusikan secara open source. Jadi selain free, bahkan di situsnya ada sumber kodenya yang siap kita bongkar atau kita pelajari atau kita bisa modifikasi juga. Contohnya juga yang sering digunakan oleh banyak orang adalah Firefox untuk browsing. Itu benar-benar free juga, jadi kita bisa download maupun sumber kodenya.